Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kembali lagi dalam video pembahasan soal SPLTT yang sering muncul dalam ujian-ujian masuk ke sekolah-sekolah favorit. Dalam video bagian kedua ini saya akan mulai nomor 6. Bagi kami yang belum menonton bagian 1, nomor 1 sampai 5, saya sarankan tonton dulu supaya lengkap semua soalnya. Baik, langsung aja ke nomor 6. Oke, soalnya adalah jika A dan B adalah penyelesaian dari sistem persamaan 2016A tambah 2017B sama dengan 6050, dan persamaan keduanya adalah 2017A tambah 2016B sama dengan 6049. Apa yang ditanya dalam persamaan ini adalah B kuadrat dikurang A kuadrat. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mencari nilai A dan mencari nilai B. Gimana caranya? Adalah pertama, kita harus membuat dulu, kita kurangkan. Karena ini kan variabel A, variabel B, variabel A, variabel B, kan begitu kan? Jadi kemudian dikurangkan, ternyata 2016A dikurang 2017A itu sama minus A, ya. Dan kemudian 2017B tak kurang 2016B itu sama dengan positif B, ya. Kemudian 6050 kurang 6049 adalah 1. Maka dari sini bisa kita buat B kurang A sama dengan 1, karena kan sama nilainya. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita buat adalah kita tambahkan dia. Maka 2016A tambah 2017A adalah 4033A, 2017B tambah 2016B adalah 4033B. Dan yang kedua adalah yang selanjutnya adalah 6050 tambah 6049 hasilnya adalah 12099. Dan ternyata kalau ini sama-sama dibagi 3, sama-sama dibagi 4033, maka hasilnya menjadi 4033 bagi 4033 adalah A, 4033 bagi 4033 adalah B. Ini 12.099 itu dibagi 4033 ternyata 3. Maka A tambah B adalah 3, atau sama dengan B tambah A. Intinya adalah B kuadrat dikurang A kuadrat itu sama dengan B tambah A kali B kurang A. Menjadi berapa? 3 kali 1 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah B. Ini untuk bagian yang nomor 6. Kemudian nomor yang ke-7 adalah soalnya adalah gini. Diberikan A, B, C adalah anggota bilangan real atau bilangan nyata, di mana persamaan satunya adalah A tambah B tambah C itulah 7. Kemudian yang kedua adalah 1 per A tambah B tambah 1 per B tambah C tambah 1 per C tambah A sama dengan 7 per 10. Maka yang ditanya adalah nilai dari A per B tambah C tambah B per C tambah A tambah C per A tambah B sama dengan berapa, ya. Langkah ini, yang langkah pertama yang harus kita lewati itu adalah pertama begini. Kita kalikan dulu persamaannya dan kita kalikan dulu hasil persamaannya. Nah, jadi seperti ini dia. Jadi 7 kali 7 per 10 sama dengan A tambah B tambah C dikali A per A tambah B tambah 1 per B tambah C tambah 1 per C tambah A. Udah, hasilnya hasil konstantanya persamaan itu adalah 49 per 10 dan 7 kali 7 ini sama berapa? A tambah B tambah C per A tambah B, karena ini dikali ini hasilnya ini. Kemudian A tambah B kali 1 ini hasilnya ini, ya. Kemudian ke sini hasilnya yang ketiga ini. Nah, dan ini bisa kita sederhanakan. Saya ilustrasikan seperti contoh lah dulu. Misalnya kalau ada 3 per 2 itu bisa kita sederhanakan ini menjadi berapa? 2 per 2 tambah 1 per 2. Ya, ini kan hasilnya sama-sama 3 per 2 begitu. Itulah ilustrasi untuk ke sini. Ya, begitu. Jadi A tambah B tambah C per A tambah B itu boleh kita buat menjadi A tambah B per A tambah B tambah C per A tambah B. Begitu juga yang kedua, A tambah B tambah C per B tambah C bisa kita juga ubah menjadi
A per B tambah C tambah B tambah C per B tambah C. Ya, kemudian yang ketiga A tambah B tambah C per C tambah A bisa kita ubah menjadi B per C tambah A tambah C per C tambah A. Ternyata yang ini hasilnya adalah semua ini adalah 1. Iya. Dan kemudian adalah 49 per 49 per 10 sama dengan apa? Ini jadi 1 seperti yang saya bilang tadi. Ini jadi C tambah A tambah B tambah A per B tambah C tambah 1 tambah B per C tambah A tambah 1, jadi berapa hasilnya? 3 ya. Maka yang ditanya adalah ini. Nah, ternyata ini sama. Jadi dengan ini sama. Ya. Maka hasil dari A per B per C tambah B per C tambah A tambah C per A tambah B sama dengan 49 per 10 kurang 3 sama dengan 19 per 10. Maka jawabannya adalah A. Oke. Kemudian setelah nomor 7 masuk kita ke nomor 8. Kita lihat soalnya. Nah, ini dia. Diketahui sistem persamaan linear X tambah 2Y sama dengan A, ya kan? Dan 2X kurang Y sama dengan 3 jika A itu merupakan bilangan positif terkecil. Ada kata kunci bilangan positif terkecil sehingga mempunyai penyelesaian bilangan X itu sama dengan XO, Y sama YO, maka yang ditanya apa? XO tambah YO. Nah, sama seperti XY tambah YO, sama aja. Maka cara menjawabnya pertama adalah kita eliminasi salah satu variabelnya. Nah, sama seperti langkah-langkah SQLB ya. Maka yang langkah awal yang harus kita lewati adalah kita samakan dulu salah satunya. Di sini kita samakan dulu variabelnya si X dengan cara apa? Persamaan pertama dikali 2, persamaan kedua tetap dikali 1. Maka 2 kali X, 2X, 2 kali 2Y, 4Y, 2 kali A menjadi 2A. Kemudian persamaan kedua 1 kali 2X tetap 2X, 1 kali Y tetap minus Y, 1 kali min Y, 1 kali 3 tetap Y. Jadi kita kurangkan, habislah si X. Maka 4Y dikurang minus Y menjadi 5Y. Nah, maka menjadi apa nih? 2A kurang 3, berarti 5Y sama dengan 2A kurang 3 menjadi Y-nya berapa? 2A kurang 3 per 5. Itulah nilainya si Y. Udah. Langkah selanjutnya yang harus kita lewati adalah katanya apa? Supaya Y itu menjadi bilangan bulat dan A itu bilangan positif dari 2A kurang 3, makanya harus apa? Maka harus kelipatan 5, maka kita kalipan 5 aja nih. Jadi kalau dikalikan 5 berarti apa nih? 2A kurang 3 sama dengan 5K. Kita buat cari angka yang lain. Maka menjadi apa nih? 2A sama dengan 5K. Si K ini artinya apa? Bilangan yang konstanta. Kita lipatkan 5 karena ini pecahan 5 ini. Nah, ya. Kemudian maka menjadi 2A sama dengan 5K kurang 3 tambah 3. Makanya si A-nya berapa? 5K tambah 3 per 2. Langkah yang harus diketahui selanjutnya adalah, jadi kalau K-nya misalnya 1, berapakah A-nya? Begitu ya. Maka kalau untuk K-nya 1, maka A-nya 4. Dari mana itu? Coba kita masukkan. Coba kita ganti dulu ke sini. Kita ganti dulu si K-nya menjadi 1. Coba berarti berapa nih? Jadi 5 kali 1 tambah 3 per 2. Kan pas hasilnya berapa? Jadi 5 tambah 3 adalah 8. 8 bagi 2 adalah 4. Terbukti ya. Berarti kalau K-nya 1 adalah A-nya 4. Nah, kemudian kalau sudah dapat A-nya 4, maka kita masukkan lagi ke sini. Y sama dengan 2A kurang 3 per 5, maka kita masukkanlah nilai A-nya. Berarti Y sama dengan 2 kali 4 dikurang 3 per 5 sama dengan 1. Karena 2 kali 4 itu 8 kurang 5 3 kali 5 per 5 adalah 1. Gitu ya. Maka AX tambah 2Y sama dengan A bersama 1 tadi itu. Maka kita masukkan nilai Y-nya menjadi 1. Maka X tambah 2 adalah 4. Maka X-nya berapa? 4 kurang 2 adalah sama dengan 2. X-nya sudah dapat 2, Y-nya dapat 1. Maka apa yang ditanya adalah X tambah Y adalah 3 atau 2 tambah 1. Maka jawabannya adalah C. Kemudian adalah soal yang ke-9. Gimana soalnya? Ya, ini dia. Jika A merupakan himpunan bilangan semua nilai C, sehingga sistem persamaan linear X kurang Y sama dengan 1 dan CX kurang Y sama dengan 1.
memiliki penyelesaian di kuadran 1. Maka ingat ya, kalau di kuadran itu ada 4, kuadran 1 berarti X-nya positif, Y-nya positif ya kan? Maka berapakah nilai A-nya? Langkah awal yang harus kita lewati ini adalah begini dia. Maka kita tambahkan aja, karena kita pertama selalu syaratnya kita eliminasi, ya kan? Kita eliminasi salah satu variabel tertentu. Maka untuk ini berapa nih? Maka X kurang Y sama dengan 1 persamaan pertamanya. Kemudian yang kedua adalah CX tambah Y sama dengan 1. Ternyata sudah ada variabel yang bisa dieliminasi, yaitu variabelnya si Y. Maka kita jumlahkan aja, maka X tambah CX sama dengan 2, 1 tambah 1, karena si Y-nya sudah habis ya. Maka X tambah CX sama dengan 2, maka kita keluarkan si X. Ya kan, maka X sama dengan C tambah 1, karena X kali C, CX, X kali 1, 1 maka sama dengan 2, maka si X berapa? X sama dengan 2 per C tambah 1. Kemudian adalah untuk langkah selanjutnya adalah kita harus eliminasi lagi kan, maka eliminasi lagi si C. Kita eliminasi si C, jadi berapa nih? C kali X, CX, C kali 1 CY, 1 kali CX, CX, 1 kali Y. Maka kita kurangkan, kasih CX nya udah habis nih. Maka menjadi apa? Min CY kurang Y sama dengan min CY kurang Y sama dengan C kurang 1, maka berapa nih? Apalah si Y nya berapa? Kurangkan si Y, jadi Y kali C, kan ini boleh kita buat menjadi positif, sama-sama dikali minus, jadi apa? CY tambah Y sama dengan C kurang A minus C tambah 1. Begitu. Jadi ini kurangkan si Y menjadi Y kali C, positif ya CY, Y kali 1, Y sama dengan ini min C tambah 1. Dari atas turunannya dari atas. Maka Y nya berapa? Min C tambah 1 per C tambah 1. Kemudian, karena penyelesaiannya itu di kuadran 1, maka nilai X itu harus lebih besar daripada 1. Karena ingat ya, kuadran itu ini di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, ya kan? Kalau di kuadran 1 pasti X-nya dan Y-nya harus lebih besar daripada 0. Ya, itu syaratnya. Kemudian sehingga berarti si X-nya dan si Y-nya harus kita lebih besar daripada 0. Maka coba kita masukkan dulu nilai si X. Ini kan nilai si X ini, ya kan? Maka 2 per C tambah 1 sama dengan 0. Maka berarti ini sama, kalau kita buat sama-sama dikali silang, maka jadi berapa nih? Maka kalau 2 dikali 0 tetap menjadi, ini seharusnya 2 kali 0 ya. Berarti jadi berapa nih? 2 kali 0 menjadi 0. Ya begitu ya. Maka C tambah 1 adalah 0, maka C tambah 1 0. Maka C-nya berapa? Minus 1. C-nya minus 1. Bagaimana dengan dari persamaannya si Y? Ini kan si X-nya. Ini kan tadi si X. Ini si Y sekarang. Y ke sini. Maka Y adalah apa? Minus C tambah 1 per C tambah 1 lebih besar daripada 0. Maka kali silang lagi. Maka kalau kali silang gimana nih? Karena lebih besar daripada 0, maka dapat apa? Minus C tambah 1, C tambah 2 adalah 0. Maka berapa nih? C-nya adalah minus 1 dan C kedua lebih besar daripada 1. Maka jawabannya apa? Maka irsiannya adalah C lebih besar antara minus 1 dan C lebih besar dari 1, atau C lebih besar daripada 1 adalah C lebih besar daripada 1. Maka jawabannya apa itu? Irisannya. Maka yang ditanya adalah, maka C sama dengan 1. Jawabannya tadi. Kemudian yang ke-10. Diberikan A kuadrat X kurang 3Y sama dengan 1 dan 4 per 3 kali A tambah 3 per 2X tambah 1 per A tambah 1Y sama dengan 6, agar sistemnya ini tidak memiliki tepat satu solusinya, maka berapakah nilai A nya? Oke, langkah awal yang harus dilewati adalah begini dia. Supaya tidak memiliki satu tepat solusi aja, maka ada dua kemungkinan. Berarti ada berimpit atau banyak solusi, atau sejajar atau tidak punya solusi. Maka yang mau kita apakan itu adalah sejajar. Artinya apa? Tidak punya solusi. Berarti M1 sama dengan M2. Kalau sejajar kan syaratnya M1 sama dengan M2. Kalau berimpit ya berarti M1 kali M2 berimpit itu hampir juga berdekatan. Maka menjadi berapa nih? Jadi A kuadrat X kurang 3Y sama dengan 1, maka M1 sama dengan cara mencari M1 ini di PGL.
PGL itu mencari M1 itu adalah min A per B. Nah, jadi A-nya adalah A itu diambil dari variabel X, berarti A adalah A kuadrat. B-nya adalah 3, maka ini apa? Seharusnya min A per 2 per min 3. Jadi karena min-minnya habis menjadi apa? A kuadrat per 3. Nah, kemudian kita masukkanlah nilainya si X itu udah ke dalam persamaan. Jadi berapa nih? Jadi 4 per 3A tambah 3 per 2X tambah 1 per 2 tambah 1Y. Ini kan persamaan kedua. Di sini kita masukkanlah nilainya. Maka dari sini kita masukkan dulu pertama, sebelum kita masukkan kita cari dulu M2-nya. M2 dari persamaannya ini. Udah. Jadi berapa nih? Persamaannya adalah selalu min A per B. Jadi ini kan persamaannya A-nya adalah min 4 per 3 kali A tambah 3 per 2 per 1 per A tambah 1. Jadi berapa nih hasilnya? M2 ini persamaannya, M1-nya adalah ini. Karena di M1 M2 maka kita gabungkan lah. Ini persamaan pertama, persamaan kedua, kita masukkanlah ke sini. Nah, sini yang tadi saya bilang. Maka ini adalah dikali silang. Maka 4 per 3 kali A tambah 3 per 2 itu sama dengan A per 2 per 3 kali ini. Ya. Jadi minus 4 karena ini sama-sama dikali 3, 3-nya habis. Jadi A minus 4 kali A tambah 3 per 2 sama dengan akurat kali 1 per A tambah 1. Jadi berapa nih? Min 4 kalikan ke dalam. Ini kalikan ke dalam jadi berapa? Min 6 tambah A tambah A kuadrat. Karena A ke sini jadi tinggal si A kuadrat kali 1 di A kuadrat. Maka kita gabung yang sama berarti apa? A kuadrat tambah 5A sama dengan tambah 6. Jadi di mana ini 5? Karena yang di kiri ini pindah ke kanan. Jadi A kuadrat kita A tambah 4A jadi 5A. Ini negatif ke kanan jadi positif ya kan. Jadi berapa nih? Maka faktorkan jadi apa? A tambah 3 kali A tambah 2 berarti A satunya adalah minus 3 dan A 2-nya adalah 2. Maka kemungkinan untuk jawabannya adalah mana ini? Minus 3 dan jawabannya adalah E. Baik, ini sekian dulu video untuk bagian kedua. Kalau ada pertanyaan silahkan diketik atau ditulis di dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.